pertama ada pengertian. Kita tarik di sini. Di sini ada pengertian akuntansi, yaitu sebuah teknik pencatatan keuangan bisnis dengan sebuah metode yang sistematis sekaligus menyeluruh. Kemudian ada pengertian dari persamaan dasar akuntansi, yaitu sebuah persamaan atau juga rumus dasar yang digunakan dalam setiap perhitungan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi inilah yang terus dipakai untuk dapat menyelesaikan permasalahan akuntansi lainnya, baik dalam lingkungan yang sederhana maupun yang lebih rumit. Untuk lebih mudahnya kita taruh sini saja ya. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset atau aktiva, yang pengertiannya yaitu sebuah sumber daya yang sudah dikuasai oleh pihak perusahaan sebagai akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan di masa depan, yang akan memanfaatkan ekonomi dari sumber taruhan yang akan diperoleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada hutang atau kewajiban, yaitu sebuah tanggung jawab suatu perusahaan yang akan terjadi pada saat ini dan yang timbul dari sebuah peristiwa di masa lalu, dan suatu proses penyelesaiannya akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Kemudian yang ketiga ada ekuitas atau modal, yaitu sisa dari sebuah kepentingan yang ada di dalam aktiva yang sudah sesuai dengan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Kemudian yang keempat ada pendapatan atau revenue, yaitu salah satu aliran yang masuk atau juga peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban sebuah perusahaan sebagai akibat yang terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan, dan pembuatan sebuah barang, jasa, atau aktivitas yang lainnya, dan yang juga merupakan berbagai kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada beban atau expense, yaitu sebuah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena ada suatu penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau juga melakukan suatu kegiatan lain yang juga merupakan kegiatan utama yang dapat dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada prive, yaitu suatu hal dalam pengambilan aset dari perusahaan yang dilakukan oleh pemiliknya yang akan digunakan untuk suatu kepentingan pribadinya. Kemudian ada pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama ada suatu transaksi yang dapat mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta besarnya harta, utang dan modal. Kemudian yang kedua ada penambahan atau pengurangan pada aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa, utang dan modal. Yang ketiga ada pendapatan yang akan selalu menambah modal, sedangkan beban yang akan selalu mengurangi modal. Kemudian ada fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada untuk mengetahui tentang perubahan dari kekayaan dalam perusahaan di setiap transaksi yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua untuk dapat mengetahui beberapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Kemudian ini yang terakhir ada rumus persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada hubungan antara harta dengan modal. Adapun untuk rumus yang satu ini merupakan semua kekayaan perusahaan yang dimanfaatkan untuk membangun usaha termasuk ke dalam harta atau aset. Ini ada harta sama dengan modal. Kemudian yang kedua ada hubungan harta dengan modal dan utang. Persamaan neraca. Persamaan yang satu ini sebelumnya sudah disinggung pada pembahasan persamaan dasar akuntansi. Rumus ini menyebutkan bahwa aset
bisa didapatkan dari dua hal, yaitu modal dan juga utang. Ini harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian yang ketiga ada persamaan antara laba dengan rugi. Persamaan yang satu ini dibuat dengan tujuan mengetahui keuntungan dan juga kerugian yang diperoleh. Laba maupun rugi tersebut nanti akan dihitung dengan cara mencari selisih di antara beban dan pendapatan. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Hubungan neraca dengan persamaan. Rumus di atas menyatakan bahwa harta adalah jumlah modal, laba, dan rugi. Jika pendapatan positif itu artinya aset akan bertambah, jika hasilnya malah negatif maka berarti aset akan berkurang. Di sini rumusnya harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai buku interaktif yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.